Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi al-qail wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji, sembah dan sujud, taat dan setia hanya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Ilahi Rabbi, satu zat yang telah mencucurkan beraneka macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, juga nikmat panjang umur. Sehingga di hari yang penuh berkah ini, di hari Sayyidul Ayyam ini, kita masih diperkenankan dan diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Teriring doa dan harapan, semoga amal ibadah kita yang telah lalu maupun yang akan datang, baik yang wajib maupun yang sunnah, akan mendapatkan ridho dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tiada terlupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman, tentunya dengan harapan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat hamba Allah kekasih Rasul yang berbahagia. Ada 3 peringatan menarik di dalam Al-Quran. Yang pertama, peringatan Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa. Takutlah kamu kalau di belakang hari nanti kamu meninggalkan anak dan keturunan yang lemah. Lemah apanya? Lemah ekonominya, dalam arti miskin hidupnya. Lemah otaknya dalam arti terbelakang pendidikannya. Kemudian lemah ukhuwahnya, dalam arti tidak punya rasa solidaritas sosial yang tinggi. Dan yang paling parah adalah lemah akidahnya. Takutlah kamu kalau di belakang hari nanti kamu meninggalkan anak dan keturunan yang lemah. Ini peringatan Allah kepada kita. Kita dikhawatirkan oleh Allah suatu saat nanti kita meninggalkan anak dan keturunan yang lemah. Kita ini sekarang hidup karena harapan. Kita kepengen anak-anak kita harus lebih baik dari kita sekarang ini. Seolah-olah kita berkata kepada anak-anak kita, "Nak, orang tuamu ini cuma tamat SD. Kamu harus jadi sarjana. Nak, orang tuamu ini di kampung cuma jadi RT. Kau harus jadi gubernur. Nak, orang tuamu ini, bapakmu ini di kampung cuma pedagang kecil. Kamu harus jadi pengusaha besar." Generasi yang akan datang harus lebih baik dari kita sekarang ini. Makanya Allah mengilustrasikan dan memperingatkan kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa. Takutlah kamu kalau kita di belakang hari nanti meninggalkan anak dan keturunan yang lemah. Ya lemah ukhuwahnya, ya lemah otak
anaknya, ia lemah ekonominya, ia lemah akidahnya. Kalau anak kita lemah otaknya, masih kita bisa bimbing untuk ke arah agama. Berapa banyak orang yang keterbelakangan mental, yang cacat secara mental, tubuhnya pun secara jasmani cacat, tapi dia bisa menghafal Al-Quran. Itu kita saksikan di media-media sosial. Kita khawatir kalau anak-anak kita nanti lemah akidahnya. Sekarang ini zaman sudah sangat canggih, sudah sangat modern, luar biasa. Kemaksiatan, dosa, hal-hal yang tidak baik itu datang dengan sendirinya melalui handphone kita, melalui gadget kita. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Allah, agar kita jangan sampai meninggalkan anak keturunan yang lemah. Kemudian yang kedua, peringatan yang kedua, contoh dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam kalau mengajarkan, kalau mendidik anak-anaknya, mencontohkan anak-anaknya, yang ditanya adalah ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub mengajarkan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang bakal kamu sembah kalau orang tuamu nanti nggak ada. Kalau kita sekarang ini kan beda ngedidik anak-anak kita. Bukan ma ta'buduna min ba'di, ma ta'kuluna min ba'di. Bukan ditanya nanti kalau orang tuamu nggak ada, kakek nenekmu nggak ada, guru-gurumu nggak ada, apa yang bakal kamu sembah? Kalau kita ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kamu makan nanti kalau orang tuamu tidak ada? Ini adalah merupakan fenomena dalam kehidupan kita. Kita lebih mementingkan pendidikan yang sifatnya duniawi, dari SD, SMP, SMA langsung perguruan tinggi, tanpa dicanangkan nilai-nilai akidah. Kenapa orang-orang dulu itu hidupnya pada berkah? Orang-orang dulu hidupnya walaupun apa adanya, tapi kehidupannya tidak susah seperti kita sekarang ini. Orang dulu duit langka, tapi makanan berlimpah. Sekarang duit banyak, tapi sembako, beras pun sulit kita dapatkan. Makanya terpenting dalam kehidupan itu adalah anak-anak kita wariskan nilai-nilai akidah. Anak-anak kita, generasi kita, kenalkan Allah terlebih dahulu. Sebelum mereka kenal yang lainnya, kenalkan di dalam diri anak-anak dan keturunan kita Allah. Makanya tarbiyatul aulad fil Islam mengajarkan ketika anak yang baru dilahirkan itu diazankan di telinga kanan dan dikomatkan di telinga yang sebelah kiri. Sebelum anak-anak kita mengenal yang lain, sebelum mereka kenal dunia yang lain, lafaznya Allah sudah terdengar di dalam kedua telinga anak-anak kita. Inilah tarbiyatul aulad fil Islam. Tanamkan nilai-nilai akidah kepada anak-anak kita, karena makin ke depan tantangan iman tidak semakin mudah. Makin ke depan rongrongan akidah itu semakin tajam. Apalagi dunia teknologi yang sudah sedemikian canggih. Hal-hal yang kita tidak bisa lihat di belahan bumi hari ini, detik ini, bisa kita saksikan melalui teknologi yang teramat sangat canggih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ini adalah peringatan yang kedua, contoh dari Nabi Yakub alaihissalam. Peringatan Al-Quran yang ketiga, kisah dan sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 900 tahun lebih kepada umatnya. 900 tahun berdakwah,
mengajarkan nilai-nilai tauhid. 900 tahun berdakwah, punya pengikut 80 orang. Umat yang dihadapin ini kurang ajar. Umat yang dihadapin Nabi Nuh ini sombong, tidak beradab, nggak kenal akhlak. Singkat cerita, Nabi Nuh lapor kepada Allah karena sedemikian kurang ajarnya umat Nabi Nuh berdoa dan memohon kepada Allah, Rabbi inni da'autu qaumin layla wa nahara. Ya Allah, siang malam aku canangkan ajaranmu, aku ajarkan risalahmu, aku ajarkan tauhid, bagaimana mengenalmu sebagai Allah Tuhan yang satu. Tapi mereka pada tutup kuping, alergi sama pengajian. Hati-hati, kalau kita ini alergi dengan pengajian, itu kita sudah termasuk dalam kategori ciri-cirinya umat Nabi Nuh sebagai umat yang kurang ajar dan pembangkang. Kata Allah, habis mau kamu gimana Nuh? Habisin aja ya Rabb, habisin aja. Kalau begitu kamu bikin kapal Nuh. Bikin kapal ya Rabb? Ya, bikin kapal. Kapalnya dari apa Nuh? Kapalnya dari kayu. Kata Allah, kapalnya dari kayu. Kata Nabi Nuh, ya Allah, kayunya belum ada. Kayunya dari mana? Kayunya dari pohon. Ya Allah, Nabi Nuh diperintahkan Allah suruh bikin kapal, kapalnya dari kayu, kayunya nggak ada, kayunya dari pohon, pohonnya suruh nanam dulu. Ini artinya apa? Perjuangan itu butuh proses. Kita menciptakan anak-anak, mendidik anak-anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk nusa bangsa dan agamanya. Nggak semudah simsalabim abrakadabra, butuh proses. Begitupun Nabi Nuh 900 tahun berdakwah, pengikutnya cuma 80 orang. Tapi dengan kesabaran Nabi Nuh, akhirnya Nabi Nuh diminta sama Allah untuk bikin kapal. Singkat cerita, Nabi Nuh selesai bikin kapal. Biasa tuh, dalam kondisi sosial masyarakat, pro dan kontra dalam hidup dan kehidupan tuh pasti ada. Ketika Nabi Nuh bikin kapal, umatnya pada bilang, pada nyinyir, pada ngebully Nabi Nuh. Liatin tuh Nuh bikin jadi sarapnya, bikin kapal di tengah kampung, mau berlayar kemana? Ini potret dalam kehidupan kita sekarang ini. Terkadang kita itu pandai banget nilai orang, kita pandai memonten orang, menilai orang tuh paling gampang, tapi jarang kita menilai diri kita sendiri. Kayak kita nih seneng dengan sepak bola. Ketika kita nonton sepak bola, habis tuh kita komentarin para pemain sepak bola. Semestinya ditendang, semestinya back itu jangan lari ke kanan, semestinya dan seterusnya. Ini kondisi masyarakat kita sekarang ini paling gampang itu terprovokasi, disulut sesuatu hal yang belum tentu kebenarannya kita anggap benar. Itu Nabi Nuh begitu tuh, umat Nabi Nuh begitu. Nabi Nuh bikin kapal, dicemooh Nabi Nuh, dinyinyirkan, dibully. Liatin tuh Nuh bikin jadi sarapnya, mau berlayar kemana? Bikin kapal di tengah kampung. Kan kalau orang kagak tahu hakikatnya itu seperti apa, begitulah orang memonten kita. Makanya kita sebaiknya sekarang ini lebih banyak introspeksi dan koreksi diri kita. Nah, Nabi Nuh selesai bikin kapal, Nabi Nuh kontrol semuanya. Begitu Nabi Nuh kontrol, dicek and dicek kembali umatnya.
Binatang serba sepasang masuk ke dalam kapal. Setelah umatnya masuk, binatang serba sepasang masuk ke dalam kapal. Selesai, Nabi Nuh cross check kembali. Ini adalah pemimpin yang baik. Kontrol umatnya. Udah makan apa belum? Punya uang atau tidak? Pendidikannya bagaimana? Ini pemimpin yang baik tuh begitu. Turun ke bawah. Begitu Nabi Nuh ngecek seluruhnya, ternyata putranya yang bernama Kan'an itu nggak ada di dalam kapal. Ini potret kehidupan, Bapak. Nabi Nuh saking cintanya kepada umatnya, saking cintanya kepada anaknya, dicari itu anaknya yang bernama Kan'an. Begitu ke bawah Nabi Nuh nggak ada tuh Kan'annya. Nabi Nuh ke atas, nggak ada juga putranya bernama Kan'an. Nabi Nuh dari atas buritan teriak-teriak karena saking cintanya nih orang tua kepada anaknya. Dilihat putranya yang bernama Kan'an tengah gabung bersama orang-orang kafir. Ya bunayyarkam ma'ana. Nak, sini nak, naik kapal nak sama bapak. Allah sedang murka nak. Akan turun banjir yang akan menenggelamkan dunia ini nak. Ini anak durhaka nih. Jawabannya apa anak durhaka? Begitu bapaknya manggil dari atas buritan teriak-teriak. Jawaban anak durhaka, Bapak, kalau Allah sedang murka, akan turun banjir yang akan menenggelamkan dunia ini. Katakan sa'awi ila jabalin ya'sibuni minal ma. Saya akan naik ke gunung yang akan menyelamatkan saya dari banjir. Akhirnya Kan'an tenggelam bersama banjir. Ini potret kehidupan. Refleksi dalam kehidupan kita. Terkadang kita tidak sinkron dan paralel dengan anak-anak kita. Kita pengen ke barat, anak kita ke timur. Kita pengen ke selatan, anak kita ke utara. Nah, melalui khutbah yang sangat singkat ini, melalui Quran yang memberikan peringatan kepada kita agar kita jangan meninggalkan anak keturunan yang lemah. Contoh dari Nabi Yakub alaihissalam, bagaimana cara mendidik anak-anak dan keturunannya. Dan yang terakhir, kisah daripada Nabi Nuh alaihissalam. Kita tidak akan mengalami banjir yang seberat menimpa Nabi Nuh, tapi banjir yang kita hadapi pada saat ini adalah banjir yang pertama, banjir maksiat dan munkarat yang kadang-kadang masuk lewat televisi, lewat handphone. Yang kedua, banjir paham-paham yang dapat mendangkalkan akidah kita. Dan yang ketiga, banjir yang dapat menghancurkan moral anak-anak kita. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan keturunan kita di masa yang akan datang menjadi anak-anak yang solihin, yang solihat, yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk nusa, bangsa dan agamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal ittisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du.
Fa ibadallah ittaqullah mastata'tum wasarilu maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsi wa sana bi malaikatil musabbihati bi kubsi faqala ta'ala fi kitabihil azim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zuriyati ajma'in waradhahumma ala arba'ati khulafai rasidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun fazkurullaha azzikum yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la zikrallahi akbar. Aqimus shalah.